Saya tuh pernah, Bu Patricia, melihat anak-anak dalam kategori kebutuhan khusus itu kadang-kadang mengalami bullying, diskriminasi. Kalau saya jadi mereka merasa sakit ya hati ini. Kenapa sih saya kan mau berteman, saya kan juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kenapa dijauhi? Bagaimana menurut Ibu Patricia? Kalau saya katakan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perbedaan atau melihat sesuatu yang berbeda itu sebagai bagian dari kehidupan bersama, belajar mengenal keberagaman, inklusivitas, ini yang masyarakat kita belum siap. Karena ini sudah berjalan turun-temurun dari keluarga, dari kakek nenek, ini menjadi satu stigma yang melekat. Biasanya kalau sudah melekat itu berubah agak sulit gitu ya. Tapi kalau saya katakan sulit itu bukan berarti mustahil. Masih bisa. Selama kita bersedia terbuka terhadap perubahan, mau belajar, terbuka untuk sesuatu yang baru, maka segala sesuatu itu bisa. Halo sahabat Bentara, selamat datang di Bentara Kes, ruang berbagi cerita dan wawasan seputar pendidikan dan kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya ya, sahabat Bentara Kes, yaitu dengan yang ada kaitannya dengan kehidupan kita tentunya ya, tetapi sayangnya masih sering dipenuhi stigma dan kesalahpahaman. Nah, tentang apa itu ya? Nah, tentang anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan ABK ya. Nah, saat ini yang terjadi sahabat Bentara Kes, masih ada yang menganggap ABK itu tidak bisa belajar di sekolah umum, tidak bisa mandiri, lalu bahkan ada yang menganggap kondisi mereka itu terjadi karena pola asuh orang tua, padahal itu mungkin benar atau tidak benar ya. Nah, nanti ini kita akan kupas tuntas di perbincangan kita lewat Bentara Kes ini, tentu bersama narasumber yang luar biasa dan kompeten tentu ya. Di sini sudah hadir narasumber. Nah, yuk kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Silakan Bu. Waduh, ini ngomong-ngomong dari jauh nih. Oh iya, Bentara Kes. Narasumber kita ini dari Yogyakarta loh, ke Jakarta hari ini bicara dan berdiskusi bahkan ngomongin tentang anak berkebutuhan khusus. Kita kenalan dulu. Oke, ya selamat jumpa buat teman-teman Bentara Kes semua. Kita sudah kenal ya Pak Wahyu ya. Nama saya Patricia, lengkapnya Patricia Lestari Taslim. Saya saat ini aktif sebagai salah satu dosen di program pendidikan inklusi Politeknik Bentara Citra Bangsa. Selain itu saya juga salah satu founder atau pendiri dari PSGGC Jogja, Parents Support Group for Gifted Children di Jogja, yang saat ini komunitas PSGGC ini sudah berkembang di beberapa provinsi, sehingga kita punya satu rumah besar yang kita sebut dengan PSGGC Indonesia. PSGGC Jogja. Boleh diulang lagi nih kepanjangannya supaya Bentara Kes nancep di pikirannya. Denger artinya apa panjangannya, wah pasti akan bergabung nantinya. Boleh diulang Bu? Parents Support Group for Gifted Children. Base kita di Jogja, tapi sekarang kita sudah ada di Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Timur, Solo Raya dan Jawa Tengah. Selain di Jogja, jadi kita sudah berkembang. Maka kita buat rumah yang lebih besar karena Jogja sudah terlalu sempit. Waduh, luar biasa. Berarti komunitasnya itu udah banyak nih Bu ya? Iya. Abangnya. Oke. Nah, sahabat Bentara Kes, kali ini kita akan memperbincangkan terkait anak berkebutuhan khusus. Nah, saya akan mengajak sahabat untuk memahami lebih dekat melalui diskusi kita ya. Tentu Pak Wahyu akan bertanya kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Patricia kali ini ya. Nah, Ibu Pet, kira-kira siapa saja sih yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus itu? Ya, kalau saya katakan dengan kalimat yang simple, Pak, yang dikatakan anak berkebutuhan khusus berarti mereka tidak masuk dalam kategori anak tipikal, gitu ya Pak. Siapa yang tidak masuk dalam kategori anak yang tipikal ini adalah mereka yang memiliki
karakteristik spesial dengan perkembangan yang berbeda dari anak-anak yang seusianya. Perbedaannya bisa saja macam-macam. Yang pasti karena perbedaan yang dimiliki, mereka membutuhkan layanan dan pendekatan yang khusus atau spesifik. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkembang juga secara optimal. Karena pada dasarnya kan setiap anak, setiap individu berhak untuk berkembang secara optimal, secara unik, gitu ya Pak. By the way, apakah anak berkebutuhan khusus ini hanya terlihat dari fisiknya saja? Ya, itu yang sering dipahami oleh masyarakat ya. Kalau tidak terlihat, maka itu tidak termasuk disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, gitu ya Pak. Padahal yang dikatakan anak berkebutuhan khusus itu faktanya tidak selalu terlihat secara kasat mata. Kalau kita angkat saja misalnya dari undang-undang ya Pak ya, dari undang-undang itu Permendikbud nomor 48 tahun 2023 misalnya, anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 4 ragam. 4 ragam, oke. 4 ragam, itu ada disabilitas fisik, sensorik, kemudian intelektual, mental, dan perkembangan, serta kesulitan belajar spesifik. Dengan catatan, ini pun walau sudah diatur dengan Permendikbud, ini belum semua. Karena ada kategori anak berkebutuhan khusus itu sesungguhnya yang tidak masuk dalam kategori disabilitas. Atau ada yang disabilitas tak tampak. Oh gitu. Misalnya yang mereka memiliki penyakit langka. Itu kan orang menganggap oh itu sakit, bukan disabilitas. Oh gitu ya. Atau anak-anak dengan kategori gifted, kan yang berkebutuhan khusus sistem kerja otaknya ya. Nah, dan sistem kerja otak itu tidak terlihat dari luar, sehingga akhirnya mereka memang masih belum dipahami sebagai anak berkebutuhan khusus. Oke, terlepas dari itu, kenapa sih kok dinamakan anak berkebutuhan khusus? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya, penamaan ini sebetulnya dari waktu ke waktu selalu berubah ya Pak ya. Pernah disebut sebagai anak cacat, zaman dulu sekali disebut dengan anak cacat, sempat juga disebut dengan tuna, sehingga akhirnya disampaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Ini penyebutan yang berlaku di masyarakat yang dirasakan lebih memanusiakan manusia ya Pak ya. Memanusiakan manusia. Iya, betul, lebih memanusiakan manusia dengan berkebutuhan khusus ini kita gunakan. Walaupun dalam undang-undang sebetulnya masih menggunakan disabilitas. Jadi Permendiknas itu, Permendikbud itu masih menggunakan disabilitas. Disabilitas ya. Dan itulah sebabnya mengapa pada beberapa kategori berkebutuhan khusus ini masih belum bisa diatur secara jelas landasan hukumnya karena penggunaan istilah disabilitas ini yang masih membatasi. Oke, menurut Ibu Patricia nih, mengapa masih banyak di masyarakat sekarang ini belum memiliki pemahaman yang kurang tepat terkait anak berkebutuhan khusus ini? Ya, pemahaman yang kurang tepat terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini sebetulnya kalau saya katakan karena kurang informasi ya Pak. Satu, kurang informasi, kurang edukasi, atau mereka membaca informasi-informasi yang tidak valid. Yang berdasarkan asumsi, atau mereka membaca informasi tetapi ternyata tidak dilihat informasi ini tidak update, misalnya seperti itu. Atau masih banyak stigma yang muncul kali ya di lingkungannya. Betul. Selain karena kurangnya informasi, juga karena masih banyaknya stigma yang beredar di masyarakat, takut berbeda, takut tidak diterima, takut dijauhi. Betul. Itu yang membuat. Saya tuh pernah, Bu Patricia, melihat anak-anak dalam kategori kebutuhan khusus itu kadang-kadang mengalami bullying, diskriminasi. Itu kalau saya jadi mereka kasihan, merasa
sakit ya hati ini. Kenapa sih saya kan mau berteman, saya kan juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kenapa dijauhi? Kan begitu ya. Bagaimana Ya. menurut Ibu Pet? Betul. Jadi kalau saya katakan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perbedaan atau melihat sesuatu yang berbeda itu sebagai bagian dari kehidupan bersama, belajar mengenal keberagaman, inklusivitas, ini yang masyarakat kita belum siap. Sehingga karena ini sudah berjalan turun-temurun dari keluarga, dari kakek nenek, ini menjadi satu stigma yang melekat. Biasanya kalau sudah melekat itu berubah agak sulit gitu ya. Gitu Tapi ya. kalau saya katakan sulit itu bukan berarti mustahil. Ya kan? Masih bisa untuk Masih melakukan bisa. satu Selama kita bersedia terbuka terhadap perubahan, mau belajar, terbuka untuk sesuatu yang baru, menerima kritik, maka segala sesuatu itu bisa. Ya, dan bahkan mungkin di lapangan tuh saya lihat ada yang prestasi ya Bu ya, anak Ya. berkebutuhan khusus. Nah, Bentara Cash, wah menarik sekali ya perbincangan kita tentang anak berkebutuhan khusus. Oke, by the way Bu Patricia, kalau berbicara soal mitos nih ya, kita bicara mitos. Apa 3 kesalahpahaman yang paling sering Ibu Patricia temui di masyarakat? Ya, kalau saya diminta untuk menyebutkan 3 mitos. Mitosnya itu banyak sekali, tapi 3 mitos ini saya katakan yang trending topik mitos gitu ya Pak ya. Ya. Trending topik mitosnya itu yang sering saya membuat saya mengelus dada adalah kalau anak berkebutuhan khusus itu IQ-nya pasti rendah. Ya. Sehingga apa? Kalaupun mereka sekolah, dikasih materinya itu minim sekali. Karena kecerdasannya rendah itu tadi. Karena mitos yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu pasti tidak bisa belajar dengan baik. Mitosnya IQ-nya ya, oke. mereka rendah. Padahal banyak kalau kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus juga yang punya prestasi luar betul. biasa. Bahkan ada yang jago bikin origami. Ada yang pernah saya temui itu di acara apa gitu ya. Betul. Kemudian ada yang jago music, Betul. main piano segala macam Iya. ya. Nah, bahkan ada juga yang berprestasi di akademik. Misalnya, kalau saya katakan satu contoh, ketika ada anak berkebutuhan khusus yang dia merupakan pengguna kursi roda, disabilitas fisik, yang berkebutuhan khusus kan fisiknya membutuhkan bantuan kursi roda, dan itu tidak ada hubungannya dengan kondisi otaknya. Ya. Ada juga anak-anak gifted yang menggunakan kursi roda, yang itu tidak dilihat. Orang fokus ke apa yang terlihat. Terlihat ya. Padahal yang tidak terlihat ini potensinya luar biasa. Menarik ya. Apalagi sekarang mitosnya adalah anak berkebutuhan khusus tidak boleh sekolah bersama dengan anak yang non ABK gitu. Itu mitosnya juga terjadi kan di masyarakat kan? Karena ketidaksiapan untuk menerima perbedaan itu tadi Pak. Bahkan yang paling menyedihkan adalah masih ada anggapan bahwa kondisi berkebutuhan khusus ini menular. Sehingga orang tuanya yang tidak paham, yang kurang pengetahuan tadi, melarang anaknya untuk bergaul dengan anak-anak ABK. Nah, itu yang Jangan tadi dekat-dekat, nanti ketularan. diskriminasi tadi ya. Diskriminasi terjadi. Oke. Nah, ada lagi yang mungkin. kemudian mitos yang ketiga, karena tadi itu yang kedua ya Pak. yang kedua. Nah, mitos yang ketiga adalah anak berkebutuhan khusus ini selamanya dianggap tidak bisa mandiri. Oh, sampai sebegitunya ya mitos yang bergulir. Ya, padahal kita lihat di luar sana banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang mandiri. Bahkan ada yang menjadi pejabat gitu ya. Jadi ini mitos-mitos utama yang masuk
kategori trending topik yang harus kita basmi. Iya. Saya pernah nonton filmnya, ada tuh film di luar negeri itu. Saya lupa judulnya ya. Mungkin Bentara Kes bisa cek ya, googling ya, searching. Filmnya anak berkebutuhan khusus bisa jadi dokter bedah. Yes. Luar biasa dong. Betul. Jadi itu 3 mitos. Jangan berhenti di 3 ini Pak Wahyu. Iya. Karena 3 ini hanya trending topik, tapi banyak sekali mitos Banyak sekali yang lain. masih kayak gunung es tadi ya. Betul. Oke, nah Bu Patricia di Bentara Kampus ini kan memiliki program pendidikan, program studi pendidikan inklusi, ya kan? Nah, menurut Ibu, apa sih yang membedakan cara pandang yang diajarkan di Bentara Kampus dibandingkan pemahaman yang masih banyak berkembang di masyarakat saat ini? Ya, kalau saya katakan begini, pada umumnya masyarakat ketika melihat anak berkebutuhan khusus, fokus mereka ke kebutuhan khususnya dulu, Oh, I see. kekurangannya dulu, apa yang harus dibantu. Oke. Nah, sementara prodi pendidikan inklusi, di mana kita adalah menggeluti terutama pada bidang pendidikan, seharusnya kita yang kita ajarkan ke mahasiswa kita ini bukan fokus pada kekurangannya, tapi kita gali dulu potensinya anak ini apa. Potensinya dikembangkan, kalau kemudian terlihat ada hambatan dari keunikan yang dimiliki, baru kita gali. Kira-kira dari keunikannya ini apa yang harus dibantu, apa yang harus dimodifikasi, apa yang harus diadaptasi, atau mungkin membutuhkan diferensiasi. Oh, I see. Jadi fokusnya potensinya dulu digali, baru apa yang perlu dibantu. Bicara di lingkungan Civitas Akademika di Politeknik Bentara Citra Bangsa nih ya, mindset seperti apa yang perlu dibangun kepada mahasiswa? Mindset seperti apa yang perlu dibangun di mahasiswa, bahwa mereka, kita bicara prodipensif ya Pak ya. Mereka ini adalah calon guru yang seharusnya bisa memperlakukan muridnya secara lebih manusiawi dengan melihat beragam kebutuhan mereka yang harus difasilitasi dengan perbedaan metode, perbedaan tugas, perbedaan kesulitan belajar, yang membuat mereka berbeda dan unik dari teman sebelahnya, yang tidak harus selalu diseragamkan. Berarti ini di dunia pendidikan ya, katakanlah guru juga harus memahami hal ini kan? Harus, dan itu seringkali justru menjadi kendala. Anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi kurang terfasilitasi karena guru masih belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keberagaman ini sebagai sebuah potensi untuk dikembangkan. Kadang-kadang malah dilihat jadi beban gitu kan. Bahkan mungkin ekstrimnya dia ada pembiaran gitu ya, sehingga tidak merata ya pendidikan ini. Karena apa? Karena memang kalau boleh saya katakan, pendidikan di Indonesia ini inklusivitasnya masih dipaksakan begitu ya. Sekolah tidak siap. Tidak semua sekolah siap dengan harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi sementara mereka tidak boleh menolak. Akhirnya mereka sesuai aturan menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi secara kemampuan mereka tidak bisa menangani, sehingga akhirnya terjadilah pembiaran. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu perhatian khusus ya bagi pemerintah. Walaupun tidak semuanya sekolah ya, tapi kalau dilihat mungkin banyak juga kali ya. Ya, kita tidak bisa katakan semua seperti itu, karena faktanya ada yang sudah, tetapi yang belum lebih banyak. Ya. Wah, luar biasa nih, menarik sekali ya diskusi kita, ngobrol kita di Bentara Kes ya. Kawan-kawan, saya lanjutkan lagi nih. Kayaknya harus bertanya lagi nih pada ahlinya. Nah, kalau kita bicara nih tentang proses pembelajaran di Bentara Kampus ya. Nah, seperti apa sih mahasiswa dipersiapkan untuk nantinya mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus yang beragam, atau anak kebutuhan beragam ya, belajar ya, terutama di program studi pendidikan inklusi?
Ya, kalau kita katakan guru yang kita siapkan dengan mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk terjun ke lapangan itu supaya tidak sekedar jago teori. Sehingga materi perkuliahan di Prodi Pensif Pendidikan Inklusi Bentara Kampus lebih menekankan praktiknya yang lebih banyak. 40% teori, 60% praktik. Karena memang Bentara Kampus ini memang vokasi ya. Betul, karena kampus vokasi. Dan kita membekali mahasiswa Prodi Pensif ini dengan memberikan kompetensi-kompetensi yang kita latih betul-betul mulai dari semester kedua, bahkan mata kuliah kita sudah banyak praktik, itu untuk bisa melakukan observasi dengan baik, melakukan adaptasi pembelajaran, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, komunitas, dengan sekolah, dengan orang tua, dengan profesional, sehingga pengembangan potensi anak itu bisa dilakukan secara optimal. Berarti mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan keilmuan atau pengetahuan di bangku kuliah, tetapi kemampuan mereka berinteraksi, berkolaborasi dengan yang tadi disebutkan ya. Betul, karena mereka juga kan harus bisa menggali informasi dari tempat mereka melakukan observasi kan ya. Baik, berarti prakteknya ini ditekankan dalam perkuliahan ya. Betul. Sehingga nanti implementasinya akan sejalan dengan apa yang ada di teori kan begitu ya. Yes. Betul sekali. Baik. Nah, Bu Patricia, seberapa besar peran keluarga dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus ini? Ya, kalau saya katakan peran keluarga itu justru dominan ya. Kalau saya sebutkan dengan persen, ini seharusnya saya harus melakukan penelitian dulu supaya akurat. Tetapi bolehlah ya, kalau saya katakan peran keluarga itu 70%. Oh, sih. Peran sekolah dan lingkungan itu 30%. Jadi lebih banyak di keluarga? Lebih banyak keluarga. Kita kebayang begini Pak, anak di sekolah itu berapa jam sih? Ada yang sampai setengah hari atau dari pagi jam 7 sampai jam 12. Iya. Ada bahkan yang lebih kali ya? Iya, sementara satu hari itu ada 24 jam. Besaran mana potongannya? Apakah di sekolah ataukah di rumah? Di rumah atau keluarga. Di rumah. Dan itu artinya memang bagian sekolah itu lebih kecil daripada bagian keluarga. Sehingga peran keluarga itu sangat besar. Terutama perannya yang besar itu dalam kebutuhan utama anak supaya bisa dipenuhi. Tidak semua boleh dilempar begitu saja ke pihak sekolah. Peran yang besar dari keluarga dan itu sangat mempengaruhi anak adalah penerimaan orang tua. Betul. Penerimaan orang tua dan konsistensi dalam melakukan terapi, aturan. Karena kalau orang tuanya sendiri bingung, buat aturan hari ini lain, besok lain, lusa lain, itu pun akan membuat anaknya jadi bingung. Berarti itu salah satu hal yang dibutuhkan ya oleh anak ya? Betul, dan itu tidak bisa diserahkan ke sekolah. Berarti orang tuanya yang berperan. Orang tua yang berperan. Nah, kesalahan apa nih yang sering terjadi yang mungkin tanpa disadari yang dilakukan orang tua di rumah? Overprotective. Overprotective. Overprotective itu yang paling sering terjadi. Karena apa? Aduh, anakku nih masuk kategori berkebutuhan khusus, nanti dia jadi korban bully. Udahlah, nggak usah main keluar. Oh, sampai ada pembatasan ya? Iya. Aduh, nanti anakku nih karena dia terlambat berbicara, ngomongnya suka cadel-cadel, nanti diketawain, nanti terus dia nangis sakit hati. Udahlah, nggak usah berteman. Nggak usah sekolah atau nggak usah berteman. Nah, jadi overprotective ini juga akan mempengaruhi anak bisa berkembang atau tidak. Jadi memang kontrolnya peran keluarga ini sangat besar. Selain itu juga anak jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Loh, itu adikmu kok bisa, kamu tuh udah lebih besar loh. Kondisinya kan beda. Tangan kita kanan kiri pun berbeda, kan? Jadi memang tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian satu lagi, ketika ini memang mungkin bagian yang paling sulit kalau saya katakan. Yang di pertama tadi overprotective, kemudian dia juga tidak
menerima begitu saja kondisi anak, sehingga apabila ada saran, Pak, Bu, anak ini membutuhkan intervensi lebih lanjut. Seringkali ini tidak dilakukan. Karena apa? Percuma lah anaknya kayak gitu kok, nanti nggak akan ada hasilnya. Nah, kalau bicara keluarga, nih selain keluarga, kira-kira peran sekolah dan masyarakat itu supaya anak berkebutuhan khusus ini dapat berkembang dengan optimal, Mbak, apa aja sih? Yang perlu diupayakan oleh sekolah dan masyarakat supaya anak berkebutuhan khusus ini bisa berkembang secara optimal adalah memastikan bahwa lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu merupakan kondisi yang aman. Aman, nyaman, tidak ada bullying atau perundungan ya, tidak ada perundungan dalam berbagai bentuk. Karena seringkali orang juga menganggap kalau perundungan itu fisik ya. Padahal perundungan itu kan banyak macamnya. Betul. Ada yang verbal juga. Mungkin tidak bisa dikatakan fisik, tapi dengan dipelototi gitu udah ada yang sudah takut gitu ya. Mungkin sampai orang juga takut mungkin dengan saya gitu. Kayak semacam ancaman ya, Bu ya. Ya, intimidasi gitu ya, Pak. Nah, dan yang diperlukan juga dari pihak sekolah adalah menyiapkan kurikulum yang fleksibel. Sekolah ya, berarti kurikulumnya ya. Kurikulumnya harus fleksibel. Fleksibel ini dalam arti mungkin membutuhkan diferensiasi. Diferensiasinya itu bisa dalam bentuk adaptasi, bisa dalam bentuk mengurangi tingkat kesulitannya, atau menambah tingkat kesulitannya, atau mengurangi jumlah soalnya. Ya fleksibilitas itu tadi, Pak. Berarti kalau gitu lingkungan inklusif itu juga perlu diciptakan ya. Betul. Nah, menurut Ibu Patricia apa arti lingkungan inklusif? Ya, kalau kita masuk ke lingkungan inklusif itu artinya lingkungan yang siap menerima berbagai perbedaan, bukan sebagai sesuatu keanehan, tetapi merupakan satu keunikan yang melengkapi dan memperkaya. Seperti itulah inklusivitas harus kita upayakan. Keberagaman ya. Keberagaman, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Semua harus mau belajar. Umpama nih kita ketemu sama anak berkebutuhan khusus nih. Nah, kira-kira hal sederhana apa yang bisa kita lakukan? Kita bertemu dengan anak berkebutuhan khusus. Supaya tidak terjadi kayak tadi melotot segala macam. Nah, itu kan juga menyakiti perasaan juga kan. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu anak berkebutuhan khusus gitu? Iya, pertanyaannya mungkin akan saya sampaikan dengan konteks seperti ini, Pak Wahyu. Kalau kita bertemu dengan orang lain di luar sana, apa yang harus kita lakukan? Tidak selamanya kita harus melakukan sesuatu kan? Ketika kita bertemu dengan orang di jalan, tidak selamanya kita harus melakukan sesuatu. Lewat ya udah lewat aja gitu loh. Anggap semuanya seperti biasa, tidak kemudian melempar pandang ini anak kenapa, terus diikutin gitu ya. Jadi berperilakulah seperti biasa saja gitu ya. Normali saja kita biasa berperilaku seperti apa. Betul. Seandainya memang ada sesuatu yang perlu dibantu, maka dipastikan bahwa mereka nyaman untuk menerima bantuan kita. Misalnya nih Pak, saya kasih contoh. Orang menggunakan kursi roda, kadang-kadang kan orang langsung, aduh kasihan ya pakai kursi roda gitu ya, membantu gitu ya. Terus? Langsung pegang kursi rodanya didorong. Ini nggak boleh loh Pak. Ini tidak boleh, karena apa? Bagi mereka pengguna kursi roda, kursi itu seolah-olah menjadi bagian dari badannya. Jadi ketika kita tiba-tiba langsung pegang tanpa permisi, seperti kita tiba-tiba pegang bagian dari tubuhnya. Padahal walaupun niatnya baik? Walaupun niatnya baik, karena niat kan tidak terlihat, Pak. Iya, perlu diperhatikan ya, Bentara Kes ya. Kalau ngelihat kawan kita yang pakai kursi roda, jangan asal nyosor gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya mau membantu, boleh ditanya, boleh saya bantu nggak?
Oh, harus tanya dulu. Tanya ya. dulu. Nah, terus Bu. Kalau orangnya bersedia untuk dibantu, maka baru kita bantu. Oke. Kalau tidak bersedia, oke, baik, kalau gitu saya duluan. Kecuali mungkin pada kondisi yang emergency maybe ya, like Ya. penyeberangan gitu ya. Nah, itu Penyeberangan juga kita tidak selalu bisa langsung bantu loh Pak. Oke. Dengan catatan itu tadi. harus permisi dulu. Perlu dibantu nggak ya? Kalau misalnya kita ragu-ragu nih, dia bisa atau enggak gitu ya. Kita lihat dulu gelagatnya. Apakah dia memang perlu dibantu? Kalau perlu dibantu, tetap kita harus bertanya dulu. Apakah perlu dibantu? Kalau dia, oh enggak, saya bisa sendiri. Bisa sendiri. Oke. Kalaupun misalnya Pak Wahyu masih ragu-ragu untuk melepas, cukup menjaga dari samping tanpa menyentuh. Menyentuh. Oke. Nih ya teman-teman Bentara Cash, perlu diperhatikan ya. Oke, kayaknya tambah menarik nih. Nah, kalau ada orang tua nih Bu, yang mulai merasa perkembangan anaknya berbeda dibanding dengan teman seusianya nih ya. Iya. Nah, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua tersebut? Iya. Pertama, tetap harus tenang. Tenang. Cool. Tetap harus tenang. Jangan menyalahkan diri sendiri karena kondisi berkebutuhan khusus itu bukan dosa orang tua. Betul. Ya, bukan dosa orang tua. Kalau dirasa ada sesuatu yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus, maka saran terbaik adalah bawa ke profesional. Berkonsultasi mungkin. Berkonsultasi. Nah, kira-kira kapan? Pada saat apa untuk bisa berkonsultasi tersebut? Ya, itu tadi kalau saya katakan. Apabila dirasakan sudah perbedaan itu sudah menghambat, sudah ada sesuatu yang membuat dia terhambat dalam tumbuh kembangnya, maka kita perlu mendatangi profesional. Tergantung keterlambatannya itu apa. Misalnya kalau keterlambatan bicara, harusnya dia sudah bicara nih, ya. Tapi kok dia belum ngomong, maka kita perlu datang ke psikolog. Oh, I see. Kalau dia nih harusnya sudah bisa jalan, tapi kok dia belum bisa jalan, tumbuh kembang kan? Berarti kita ke dokter. Ke dokter tumbuh kembang anak yes, ya. Oke. Betul. Nah, berarti ini deteksi dini ya. Deteksi dini. Mengapa deteksi dini ini sangat penting, Bu Patricia? Karena ada yang disebut dengan golden age ya, usia emas. Di mana ketika ada sesuatu yang terhambat, itu sudah akan ada tanda-tanda yang bisa kita kenali di usia dini. Harapannya ketika sudah dikenali lebih awal, artinya intervensi atau bantuan yang diberikan akan bisa lebih optimal. Ada kalanya keterlambatan tumbuh kembang itu masih bisa diatasi apabila ditangani lebih dini. Walaupun ada kondisi-kondisi kebutuhan khusus yang memang dia permanen, tetapi paling tidak dengan diketahui lebih awal, itu bisa kita membantu meminimalisir dampak negatif. Dan itu penting sekali ya untuk dikonsultasikan kepada profesional gitu ya. Betul. Wah, teman-teman, luar biasa ya perbincangan kali ini. Nah, kira-kira nih Bu, sebagai penutup nih, karena kita sudah lama nih berdiskusi, sangat banyak hal yang kita peroleh ya Bentara Cash. Nah, apa satu pesan yang ingin Ibu Patricia sampaikan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita Bentara Cash, agar kita bisa lebih memahami dan mendukung anak berkebutuhan khusus? Ya, yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal adalah lihat dulu potensinya. Lihat dulu anaknya, baru apa kebutuhannya yang membuat dia perlu kita berikan perhatian secara khusus, layanan khusus kan. Yang pasti ketika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pribadi itu kita bisa berlaku secara inklusif, artinya kita ikut menjadi bagian yang membangun masyarakat yang lebih inklusif, lebih manusiawi untuk semua, tanpa ada yang terdiskriminasi. Wah, luar biasa ya closing statementnya dari pakar kita, Ibu Patricia. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Pak Wahyu. Kepada narasumber kita, yuk kita kasih terima kasih, aplaus dong.
Nah, diskusi yang sangat hangat dan sangat familiar kita membuka wawasan hari ini ya terkait anak berkebutuhan khusus. Semoga setelah mendengarkan episode kali ini, kita semakin memahami bahwa anak berkebutuhan khusus bukan untuk dikasihani atau diberi label, tetapi untuk didukung agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang terbaik tentunya ya. Nah, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang tentunya ya Bu Pet ya. Betul. Kemudian diterima di lingkungan sekitarnya ya. Nah, jangan lupa bagikan episode Bentara Cash ini kepada keluarga, teman, bahkan mungkin orang-orang tercinta di lingkungan Anda ya, maupun rekan kerja. Agar apa? Agar lebih semakin memahami dan banyak orang tentunya memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif untuk memahami anak berkebutuhan khusus ya. Sampai jumpa di episode Bentara Cash selanjutnya. Bye-bye.